Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Yusa Andriansah, nomor BP 20 10 55 20 28. Saya berasal dari kelas M2, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya serta kesehatan yang masih bisa kita rasakan seperti saat ini. Selanjutnya, selawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba canggih seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang telah diajarkan oleh dosen kita, yaitu Bapak Bintang Rizky, SE, MSE. Materinya yaitu tentang elastisitas. Seperti yang kita tahu, kata elastis itu merujuk pada benda atau sesuatu yang bisa melebar atau melar, atau bisa berubah, atau bisa dibilang juga sangat respon kepada perubahan. Di sini ada contoh rumus elastisitasnya. Di sini rumusnya yaitu elastisitas YX sama dengan delta Y per Y dibagi delta X per X, atau bisa delta Y per delta X kali X per Y sama dengan DY per DX sama dengan dikali X per Y. Di sini langsung saja kita buat contohnya, yaitu Y sama dengan AX pangkat B elastisitas YX sama dengan DY per DX dikali X per Y, yaitu BX B-1. Ini kenapa B-1? Karena B di sini kita turunkan ke sini, jadi B-nya jadi kurang 1 dikali X per AX per B. Berapakah hasilnya? Ini kalau ada yang bisa dicoret, kita coret aja seperti A. Yang B ini bisa dengan yang ini. Yang X kali X jadi bisa dicoret 0. Berarti hasilnya tinggal B. Tulis B di sini. Udah, kita langsung lanjut ke contoh yang ada angkanya, contoh soal. Yaitu Y sama dengan 2X pangkat A sama dengan seperti rumus yang di sini tadi, kita pakai DY per DX dikali X per Y. Langsung saja kita masukin angkanya. T2X 2X pangkat A ini
Ya berarti dikali X per, masukin ini ya, 2X pangkat A. Oh ini tadi berarti, ini berarti min. Ini 2 bisa coret, X nya bisa coret, ini min 1 gini, A nya bisa dicoret. Iya berarti hasilnya ini min 1-nya dicoret, berarti hasilnya adalah A. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang materi diferensiasi parsial. Pada konsepnya, turunan parsial yaitu menurunkan terhadap salah satu variabel dengan menganggap variabel lainnya adalah suatu konstanta. Jadi, saat kita mengerjakannya nanti, salah satu variabel tersebut kita turunkan, tetapi variabel lainnya itu kita anggap sebagai konstantanya. Selanjutnya, untuk aturannya yang pertama yaitu jika sebuah konstanta diturunkan, maka hasilnya adalah 0. Seperti ini. dB per dx sama dengan 0. Itu karena kita turunkan, jadi hasilnya 0. Tetapi, jika konstanta itu bertemu dengan suatu persamaan, maka angkanya itu tetap kita tulis. Seperti ini ada bx, maka b-nya kita tetap tulis. Atau misalkan di soal ada 5x contohnya, 5-nya pun kita tulis, tetap kita tulis. Maka x-nya kita turunkan. Seperti yang ketiga, yang di bawah ini kita turunkan b, maka kita nanti buat bx, b dikurang 1. Untuk sedikit mereview, dalam mencari profit maksimum kita akan membuat contoh. Sebagai contoh yaitu Pi sama dengan 1000Q dikurang 5Q kuadrat. Ini seperti contoh yang dibuat oleh bapak kita. Cara mencarinya yaitu 1000 ini kita turunkan, 1000Q kita turunkan menjadi 1000, dan 5Q kuadrat kita turunkan menjadi min 10Q sama dengan 0. Setelah ini kita bisa menggunakan pindah ruas seperti ini. Min 10Q sama dengan min 1000. Di sini min 1000 guys. Ini jadi Q sama dengan min 1000 per min 10. Berarti hasilnya sama dengan Q sama dengan 100. Untuk mengetahui kurva minimum atau maksimumnya, jika bentuk U terbalik berarti maksimum, berarti kalau dia berbentuk U berarti minimum. Bagaimana kita mengetahui bentuk kurva tersebut? Jika misalkan dia kurang dari 0 berarti dia maksimum. Berarti dia, kalau jika besar dari 0 berarti dia minimum. Coba kita buat contoh lain lagi. Misalnya apa ya, bentar. Misalnya
Misal pi Nah, ini adalah contoh soal yang sama, cuma dengan menggunakan angka yang berbeda. Sama yang seperti yang di atas tadi, kita kerjakan seperti ini. Ini 100 dikurang, ini berarti ditambah jadi 20 Ki. Jadi 20 Ki. Di sini sama dengan 0, sama dengan min 20 Ki sama dengan min 100. Min 100 terus Ki sama dengan min 100 dibagi min 20. Nih, berarti hasilnya Ki sama dengan min bagi min berarti plus bagi berarti 4. Ki sama dengan 4. Berarti ini hasilnya Ki sama dengan bukan ya. Berarti hasilnya Ki sama dengan 5. Ya 5, salah tadi ya, bukan 4, Pak. Ini kan hasilnya positif dan lebih dari 0, berarti ini termasuk minimum. Selanjutnya kita akan membuat contoh dari turunan parsial. Contohnya gini, F dalam kurung X X Y sama dengan 3X min 2 Y kuadrat. Nah, di sini kita akan menurunkan fungsi X-nya. Sesuai peraturan yang tadi, jika kita menurunkan salah satu variabelnya, maka variabel lain dianggap sebagai konstanta. Di sini contohnya kita akan menurunkan fungsi X, yaitu fungsi X bisa dibuat gini ya, dy per dx. Itu bisa dibuat dengan F1. Kita buat saja F dalam kurung X. Karena yang kita akan cari fungsi X, jadi fungsi X di sini berarti kita turunkan dari 3, sedangkan ini tidak dalam fungsi X, ini disebut sebagai konstanta nih. X-nya. Jadi ini kita turunkan menjadi 0, maka hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya kita akan menurunkan fungsi Y. F dalam kurung X sama dengan 3X kurang 2Y kedua. Kita ambil dari sini ya, tadi soalnya. Sekarang kita akan menurunkan fungsi Y dengan menggunakan rumus yang sama. Jadi kita ganti di sini.
Oh ini salah deh, ini FY. Ini F dalam kurung Y sama dengan X per DY sama dengan atau F2. Lalu kita buat F dalam kurung dalam kurung Y. Jadi ini karena kita akan menurunkan fungsi Y, berarti yang X di sini kita anggap sebagai konstanta. Dan ini kita bisa buat sebagai 0. Sini 0. Berarti yang min 2Y turunkan kita menjadi min kali aja 4Y. Berarti hasilnya sama dengan min 4Y. Dan untuk penyelesaiannya yaitu Fx sama dengan 3 dan Fy sama dengan min 4Y. Baiklah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahannya, saya mohon maaf. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.